Halo, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim, tempat kita tidak pernah menutup mata pada kebenaran tentang kesehatan pria, khususnya kesehatan seksual. Banyak mitos beredar di masyarakat kita. Katanya ngemil kacang di malam hari bisa melemahkan kejantanan pria. Benarkah? Fakta medis justru berbeda. Penelitian menunjukkan, faktor utama disfungsi ereksi bukan sekadar usia, melainkan gaya hidup, rokok, stres, berat badan berlebih, dan pola makan yang salah. Data bahkan mencatat lebih dari 50% pria Indonesia usia 40-70 tahun sudah mengalami gangguan ereksi. Yang mengejutkan, pola makan sehat ala Mediterania yang kaya kacang-kacangan malah terbukti menurunkan risiko gangguan seksual. Lalu mengapa ada 4 jenis kacang yang sering dituduh merusak vitalitas bila dimakan malam hari? Hari ini saya akan bongkar mitos dan sains di baliknya. Simak baik-baik, karena inilah kebenaran yang bisa menentukan apakah Anda tetap perkasa, atau justru kehilangan kekuatan perlahan-lahan. Bapak-bapak, kita semua tahu ngemil malam itu enak, apalagi ditemani teh manis, kopi, atau sekadar duduk santai sambil ngobrol dengan keluarga. Kacang sering jadi pilihan karena praktis, gurih, dan katanya menyehatkan. Tapi yang jarang dibicarakan adalah, tidak semua kacang aman kalau dimakan menjelang tidur. Ada beberapa yang diam-diam bisa membebani hati, menaikkan gula darah, atau membuat pembuluh darah kita kaku, dan semua itu ujungnya memengaruhi vitalitas di ranjang. Data medis jelas. Setelah usia 50, tubuh tidak lagi sefleksibel dulu. Hormon menurun, metabolisme melambat, dan sistem detoks tidak sekuat saat muda. Maka apa yang kita makan di malam hari jauh lebih mudah menumpuk, mengganggu aliran darah, bahkan merusak hormon testosteron. Inilah alasan kenapa mitos, kacang bikin lemah syahwat, muncul. Tapi mari kita bedakan mitos dan fakta. Ada 4 jenis kacang yang paling sering jadi masalah bila dikonsumsi malam hari. Dan saya akan jelaskan satu persatu, mulai dari yang paling dekat dengan kita sehari-hari, sampai yang mungkin jarang Anda dengar tapi efeknya nyata. Jadi, simak baik-baik, karena bisa jadi camilan yang ada di meja ruang tamu Anda malam ini justru termasuk di antaranya. Kalau Anda suka arah pembahasan ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Kalau ingin topik lain, ketik angka 0 dan beritahu saya. Saya baca setiap pesan yang masuk. Mari kita mulai dengan kacang tanah, camilan paling akrab di meja makan orang Indonesia. Dari gado-gado, pecel, sampai bumbu sate, hampir setiap hari kita menikmatinya. Banyak bapak usia 50 ke atas menganggap kacang tanah itu sehat, penuh tenaga. Dan memang benar, kacang tanah kaya protein, serat, vitamin E, juga mineral penting seperti seng. Bahkan ada asam amino khusus bernama arginin yang terbukti dalam penelitian mampu meningkatkan produksi testosteron dan gairah seksual pria. Itu sebabnya, dalam jumlah wajar, kacang tanah justru bisa mendukung aliran darah ke organ vital, memperbaiki kualitas sperma, dan menjaga stamina. Tapi bapak-bapak, ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Kacang tanah mudah sekali terkontaminasi jamur Aspergillus yang menghasilkan racun aflatoksin. Dalam dunia medis, aflatoksin B1 dikenal sebagai karsinogen kuat yang bisa merusak hati. Dan kita tahu, setelah usia 50, kemampuan hati untuk detoks alami sudah tidak sekuat dulu. Itulah kenapa ngemil kacang tanah malam hari, apalagi yang digoreng dengan minyak berulang kali, bisa diam-diam jadi beban berat bagi tubuh. Selain itu, kacang tanah memang kaya omega 6. Kalau tidak diimbangi dengan sumber omega 3 seperti ikan laut, lama-lama ini memicu peradangan kronis. Hasilnya, pembuluh darah kaku, aliran ke organ vital tersendat, testosteron turun, dan performa di ranjang ikut terpengaruh. Itu sebabnya banyak pria merasa stamina melemah padahal rajin ngemil kacang. Lalu, apa yang terbaik? Jangan berhenti makan kacang tanah, tapi bijaklah. Cukup 1 genggam kecil, sekitar 20-30 gram, di siang atau sore hari. Pilih kacang rebus atau panggang tanpa minyak dan tanpa garam berlebih. Dengan cara ini, kita tetap dapat manfaat proteinnya tanpa merusak hati dan hormon. Ingat, bukan kacangnya yang salah, tapi waktunya dan porsinya. Sekarang kita bicara kacang mete, kacang gurih manis yang sering jadi camilan di ruang tamu, hiasan kue lebaran, bahkan oleh-oleh khas daerah. Rasanya lezat, teksturnya lembut,
dan banyak pria seusia kita suka menikmatinya sambil minum teh atau kopi sore. Secara gizi, kacang mete kaya protein, magnesium, seng, tembaga, serta vitamin B kompleks. Menariknya, meski terasa manis, indeks glikemiknya rendah sekitar 25, artinya tidak langsung membuat gula darah melonjak, bahkan relatif aman untuk penderita diabetes. Manfaatnya jelas. Seng dan magnesium di dalam kacang mete adalah dua mineral penting untuk pria. Seng menjaga produksi testosteron tetap stabil, membantu gairah seksual, sementara magnesium mendukung kontraksi otot dan kualitas tidur. Ditambah lagi, serat dan lemak sehat dalam mete bisa membantu rasa kenyang, sehingga kita tidak cepat lapar. Namun, bapak-bapak harus hati-hati. Kandungan kalorinya cukup tinggi. Kalau dimakan malam hari, energi dari mete cenderung tidak terpakai, malah disimpan jadi lemak. Lemak berlebih inilah yang memperburuk sirkulasi darah dan menurunkan hormon testosteron. Selain itu, mete mengandung oksalat dalam jumlah sedang. Pada kasus yang jarang, konsumsi berlebihan bisa memicu batu ginjal, dan kita tahu, masalah ginjal erat kaitannya dengan fungsi seksual. Jadi solusinya sederhana. Cukup segenggam kecil, 20-30 gram per hari. Pilih kacang mete panggang tanpa garam atau gula tambahan. Waktu terbaik? Siang atau sore, ketika tubuh masih aktif membakar energi. Jangan menjadikannya camilan tengah malam. Ingat, di usia kita, makanan bukan sekadar soal kenyang, tapi soal menjaga vitalitas dan martabat pria. Kalau kacang mete terkenal karena rasanya yang lezat, kacang macadamia justru sering dianggap camilan mewah. Tapi apakah benar mewah selalu berarti sehat untuk pria di atas 50? Sekarang mari kita bahas kacang macadamia, kacang yang sering dianggap mewah, biasanya dijual di toples cantik atau jadi oleh-oleh premium. Rasanya gurih, teksturnya renyah, dan banyak orang percaya ini camilan sehat untuk jantung. Memang benar, secara gizi macadamia sangat kaya lemak tak jenuh tunggal, MUFA. Dalam 100 gram terkandung sekitar 716 kalori, 60 gram lemak sehat, plus mineral penting seperti kalsium, zat besi, magnesium, dan selenium. Semua ini bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mengurangi peradangan, dan mendukung aliran darah ke organ vital pria. Manfaatnya jelas. Lemak sehat, termasuk asam palmitoleat dalam macadamia, mampu menurunkan kolesterol jahat sekaligus menjaga fleksibilitas pembuluh darah. Serat dan proteinnya juga membuat kita merasa kenyang lebih lama, yang sebenarnya bagus untuk mengendalikan nafsu makan. Itu sebabnya macadamia sering disebut camilan elegan penuh nutrisi. Tapi bapak-bapak, di balik semua manfaat itu, ada risiko besar yang sering dilupakan. Kalori macadamia sangat tinggi. Kalau dikonsumsi malam hari, energi ini tidak terbakar, tapi justru disimpan jadi lemak perut. Kita tahu, lemak berlebih di perut bukan hanya soal penampilan. Secara medis, lemak perut menekan kadar testosteron, memperlambat sirkulasi darah, dan akhirnya membuat ereksi tidak sekuat dulu. Banyak pria merasa tubuh makin berat, cepat capek, bahkan gairah berkurang, padahal hanya karena salah waktu ngemil macadamia. Solusinya sederhana, cukup 10-12 butir atau sekitar 28 gram sehari. Lebih baik dimakan siang atau sore, misalnya dicampur ke yogurt atau salad, supaya energi langsung terpakai. Hindari ngemil macadamia saat malam menjelang tidur. Ingat, macadamia memang mewah, tapi vitalitas kita jauh lebih berharga daripada sekadar camilan enak. Kalau macadamia dikenal sebagai kacang mewah, yang satu ini justru kecil dan sering jadi bahan pesto atau topping salad, kacang pinus. Tapi apakah aman untuk pria di atas 50? Terakhir, mari kita bahas kacang pinus, atau biji pinus. Di Indonesia, kacang ini memang belum populer. Biasanya hanya ditemukan di makanan impor atau restoran modern. Tapi nilainya tinggi. Bentuknya kecil, namun kaya lemak tak jenuh, protein, serat, dan mineral penting seperti magnesium, fosfor, serta kalium. Studi internasional menyebut kacang pinus bisa membantu mengontrol gula darah sekaligus menjaga kolesterol tetap seimbang. Manfaatnya jelas. Kombinasi protein, serat, dan lemak sehat di dalam kacang pinus membantu menstabilkan gula darah. Magnesium di dalamnya memperbaiki respon insulin, sementara lemak tak jenuh tunggal meningkatkan kolesterol baik, HDL, dan menurunkan kolesterol jahat,
LDL. Bahkan ada senyawa khusus, asam pinolenat, yang terbukti memiliki efek antiinflamasi, artinya bisa meredakan peradangan halus yang sering jadi penyebab tersembunyi menurunnya vitalitas pria usia 50 ke atas. Namun bapak-bapak, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pernah ada laporan kasus pine mouth, mulut rasa pahit seperti logam beberapa hari setelah makan biji pinus, terutama varietas impor tertentu dari Cina. Kasus ini memang sangat jarang sekarang, tapi tetap patut diwaspadai. Selain itu, karena biji pinus tinggi kalori, kalau dimakan berlebihan malam hari bisa menambah beban pencernaan dan mengganggu tidur. Dan kita tahu, tidur yang tidak nyenyak adalah musuh besar testosteron. Rekomendasi saya, cukup segenggam kecil, sekitar 10-15 gram per hari. Paling pas dijadikan topping salad, bahan pesto, atau ditaburkan di atas sayuran rebus. Kalau ingin camilan malam, pilih biji pinus panggang tanpa gula atau garam tambahan. Atau kalau sulit didapat, gunakan alternatif lokal seperti biji labu atau biji semangka yang lebih murah, lebih mudah, tapi tetap bergizi. Dengan cara ini, Anda tetap dapat manfaatnya tanpa menambah risiko. Bapak-bapak, secara keseluruhan tidak ada bukti kuat bahwa 4 jenis kacang ini langsung menyebabkan disfungsi ereksi bila dimakan malam hari. Justru banyak penelitian membuktikan, kacang-kacangan pada dasarnya mendukung fungsi seksual pria lanjut usia. Yang lebih penting adalah gaya hidup kita secara keseluruhan. Berhenti merokok, batasi alkohol, jaga berat badan tetap ideal, dan rutin bergerak. Kacang bisa jadi sahabat kalau dimakan dalam porsi wajar, sekitar 20-30 gram per hari. Pilih yang tanpa garam atau gula tambahan, dan jangan lupa imbangi dengan sumber omega 3 seperti ikan laut supaya lemak tubuh tetap seimbang. Jika Anda memiliki hipertensi, diabetes, atau gangguan ginjal, konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan. Tapi untuk kebanyakan pria, 4 jenis kacang ini lebih banyak membawa manfaat daripada mudarat. Membantu energi tetap stabil, menjaga kadar hormon, dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Ingat, vitalitas tidak hanya soal ranjang, tapi juga soal menjaga martabat dan kualitas hidup di usia senja. Keputusan kecil di meja makan bisa jadi penentu besar di masa depan. Kalau informasi ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman seusia Anda supaya makin banyak pria Indonesia sadar pentingnya menjaga kesehatan seksual. Tulis di kolom komentar, kacang mana yang paling sering Anda konsumsi, dan apakah Anda merasakan pengaruhnya pada stamina. Jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan pembahasan mendalam tentang kesehatan pria setiap minggunya. Karena kesehatan, kejantanan, dan kepercayaan diri Anda pantas untuk dijaga.